saca, yaitu dikatakan kebenaran saca. Nah, seperti kita ketahui bahwa masing-masing parami ini saling mendukung. Kalau seseorang itu jujur, berpegang pada kebenaran, maka dia bisa sabar. Orang yang sabar juga berpegang pada kebenaran. Ada sebuah contoh, salah satunya di dalam Wasala Sutta. Wasala Sutta itu ada di Sutta Nipata. Di Sutta Nipata ini, Sang Buddha pernah dihina oleh Agi Bharadwaja, seorang Brahmana Agi Bharadwaja namanya. Sang Buddha dihina sebagai manusia sampah. Manusia sampah. Karena Sang Buddha ini pergi pindah patah, dikira pengemis, minta-minta, malas begitu. Nah, inilah manusia sampah katanya. Tapi Sang Buddha tidak marah, tidak mengumpat balik, tetapi Sang Buddha tenang aja. Kenapa? Karena Sang Buddha tahu yang namanya manusia sampah itu seperti apa. Kemudian Sang Buddha malah menjelaskan kepada Agi Bharadwaja tentang siapakah yang disebut manusia sampah. Setelah Sang Buddha menjelaskan dengan panjang lebar tentang manusia sampah, baru sadarlah Agi Bharadwaja dan akhirnya bersujud dan mohon perlindungan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi orang yang mengerti berpegang pada kebenaran, maka orang itu bisa sabar. Kenapa? Karena dia tahu, orang itu tidak tahu. Nah, berarti kita mengerti, dia tahu, ya maklum. Nah, di dalam penjelasan tentang saca parami, itu dikatakan saca itu bagaikan bintang pagi yang selalu bergerak lurus, tidak pernah menyimpang dari orbitnya. Demikian pula seorang harus berbicara lurus dan jujur. Ucapannya demikian berarti kejujuran. Demikianlah penjelasan komentar Buddhaghosa tentang perumpamaan bintang pagi. Jadi yang disebut caca ini artinya apa yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, itulah yang dia katakan. Sang Buddha itu adalah seorang yang disebut Yathawadi Tathakari. Yathawadi Tathakari. Jadi apa yang diucapkan, itulah yang dilakukan. Apa yang dilakukan, itulah yang diucapkan. Jadi Sang Buddha itu sesuai. Apa yang Sang Buddha ajarkan, itu sudah Sang Buddha praktekkan. Sudah Sang Buddha capai. Ya. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha itu mempunyai prinsip berpegang pada kebenaran. Kebenaran ini bisa dikatakan juga sebagai kejujuran. Karena ini berhubungan dengan ucapan yang disebut saca, waci. Waci itu ucapan, saca itu kebenaran. Jadi mengucapkan jujur. Nah, ada dua jenis kebenaran, dua jenis saca yang disebut samuti saca dan paramatha saca. Samuti saca artinya kebenaran umum. Apa kebenaran umum itu? Ini namanya jubah. Ini namanya rambut. Jadi kesepakatan umum. Ya, kesepakatan umum, kebenaran umum. Jadi ya yang umumnya kita ucapkan sekarang ini adalah yang disebut kebenaran umum. Ada yang dikatakan kebenaran mutlak yang disebut paramata saca. Nah, ini paramata saca ini kebenarannya ini yang berbeda dengan kebenaran umum. Kebenaran mutlak itu maksudnya seperti kita menganggap ini ada aku, ini diriku, ini punyaku.
Tapi sebetulnya kalau menurut kebenaran mutlak, tidak ada aku, tidak ada milikku, tidak ada diriku. Nah, itu kebenarannya mutlak. Ya, jadi kebenaran mutlak ini kebenaran yang tidak bisa digoyahkan. Nah, seorang yang mempunyai kebenaran umum itu biasanya di belakangnya ada yang namanya persepsi. Persepsi. Persepsi itu bisa dikatakan sebagai pengalaman. Ini warnanya apa? Ini warnanya coklat. Kenapa dibilang coklat? Karena memang dari dulu udah ada ceritanya. Kalau yang begini ini coklat. Boleh nggak dikasih nama warna biru? Oh, nggak boleh, karena ini yang dikatakan coklat. Nah, berdebat tentang persepsi. Padahal kalau menurut kacamata para mata saja, terserah mau dikasih nama apa, yang penting inilah modelnya seperti ini. Ya, jadi orang itu banyak berdebat karena berpegang pada persepsinya masing-masing. Itulah yang dikatakan kebenaran umum. Ya. Nah, sekarang kalau kebenaran yang mutlak itu dilihat dengan kacamata kebijaksanaan. Nah, ini berbeda. Karena kalau sudah kacamata kebijaksanaan, bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya. Bisa melihat hukum perubahan. Ya. Jadi dia bisa melihat sebagaimana adanya. Sedangkan hukum perubahan, sedangkan persepsi ini dia tidak bisa. Contoh saja, kalau orang mengatakan ada batin, ada jasmani. Kalau jasmani kelihatan, kalau batin tidak kelihatan. Orang yang berpersepsi pasti dia akan berpikir, batin itu ada warnanya enggak ya? Modelnya apa? Bulat apa? Lonjong apa? Kotak? Jadi dia menggunakan persepsi pengalaman dia membayangkan. Seperti nibbana. Nibbana itu kan tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau orang yang berpikir secara persepsi tentang nibbana, maka dia akan membayangkan, oh, nibbana itu sebuah tempat ya. Oh, pasti tempatnya indah, menyenangkan. Nah, ini sudah pakai persepsi. Padahal nibbana tidak seperti itu. Nah, inilah kebenaran antara kebenaran yang sesungguhnya, yang mutlak, para mata saja, dan yang umum. Kesepakatan umum berdasarkan persepsi. Yang satu berdasarkan kebijaksanaan. Nah, kebenaran mutlak pun dibagi dua. Kebenaran mutlak yang alami dan kebenaran mutlak yang mulia. Maksudnya apa? Kalau yang alami itu tidak membawa pada kesucian. Sedangkan yang mutlak yang mulia itu akan membawa ke arah kesucian. Salah satunya adalah Cattari Arya Sacani. Kalau yang alami itu contoh saja tentang hukum gravitasi misalnya. Atau mengatakan bahwa tubuh ini semuanya itu ada atom. Ini saya tidak mengerti fisika lah. Ya intinya seperti ya itu kebenaran yang sudah memang mutlak dan itu alami, memang demikianlah adanya. Namun itu tidak membawa pada kesucian. Namun yang satu lagi kebenarannya mutlak yang membawa ke arah kesucian. Ya, disebut Arya Saca. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, sekarang kita bahas saca tentang kebenaran yang berhubungan dengan kejujuran. Karena saca ini adalah yang dikatakan tadi, antara ucapan dengan tindakan itu sinkron. Sesuai. Apa yang diucapkan, itulah yang dilakukan. Apa yang dilakukan, itulah yang diucapkan. Itu memang sulit, Bapak Ibu sekalian.
Wah, gampang aja Bantenya ngomong. Ngelakuinnya susah, ya memang. Meditasi setiap hari. Yang ngomong belum tentu melakukan. Tetapi seorang yang bisa melakukan apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan sesuai, maka dia menjalankan namanya saca parami. Nah, karakteristiknya orang yang punya saca, yaitu ucapannya tidak mengelabui. Mengelabui itu ya agak nipu-nipu lah, berbohong lah ceritanya. Fungsi dari saca yaitu untuk memastikan kesesuaian antara keadaan atau kenyataan dengan antara keadaan dengan faktanya. Jadi benar gitu. Itu fungsinya. Hasilnya, manifestasinya, kualitas hati yang mulia. Wah, ini luar biasa. Kalau orang yang menjalankan saca, itu kualitas hatinya pasti mulia. Karena dia jujur, berpegang pada prinsip kejujuran. Ya, sebab terdekatnya, maka terjadilah kejujuran. Kalau kita pernah atau kita hafal Karania Metta Sutta, di sana ada kata sujuca suhujuca. Jujur, sungguh-sungguh jujur. Jadi lurus gitu, nggak ada bengkok-bengkok. Itu orang yang disebut berpegang pada saca. Nah, saca di sini, orang yang lurus ini ada dua jenis ya. Dua jenis saca. Tiga jenis saca, bukan dua jenis. Dua jenis saca. Tiga jenis saca. Yang pertama adalah sadha, sadha pana saca. Yang kedua, icha purana saca. Yang ketiga, musawiramana saca. Apa sadha pana saca? Sadha pana saca ini artinya kebenaran yang diucapkan ya sehingga bisa dipercaya orang. Jadi dia ingin membuktikan kebenarannya. Bahwa yang saya ucapkan ini benar. Yang kedua, icha purana saca, yaitu kebenaran diucapkan sehingga keinginan yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Yang ketiga adalah musawiramana saca, kebenaran ucapannya diucapkan sehingga kebohongan terhindari. Ya, jadi untuk orang tidak berbohong ya dia harus mengucapkan kejujuran. Yang satu, dia harus membuktikan apa yang diucapkan itu bisa dipercaya orang. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, sadha pana saca. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar orang itu bersumpah. Apakah dalam agama Buddha ada yang dikatakan sumpah? Nah, sumpah di sini ya sebetulnya sih agak sedikit mengerikan ya. Sumpah itu mengerikan. Sebetulnya orang yang bersumpah itu artinya dia mengucapkan kebenaran. Bahwa saya melakukan ini dengan benar. Kalau memang tidak benar, saya mendapat hukumannya. Saya bersedia menerima segala akibatnya. Kalau memang yang dia lakukan itu tidak benar, apa yang dia ucapkan ini tidak benar. Nah, itu yang dikatakan sadha. Jadi dia yakin sekali bahwa apa yang dilakukan itu benar. Ya. Nah, maka dari itu orang itu kalau disumpah biasanya memegang kitab suci sebagai lambang kebenaran. Ini loh, saya bersaksi lah, ada saksinya bahwa saya sungguh-sungguh melakukannya nih. Nah, ada dua jenis sumpah itu. Yang pertama, sumpah yang dia sudah lakukan
kemudian untuk meyakinkan orang bahwa dia tidak melakukan yang salah, dia melakukan yang baik, dia melakukan sumpah. Atau ada yang kedua, yaitu melakukan sumpah untuk kedepannya. Misalnya itu sumpah pejabat, sumpah jabatan. Saya bersumpah, selama saya menjabat, saya tidak akan korupsi. Nah, itu misalnya begitu. Nah, itu dia melakukan ucapan kebenaran yang akan disertai dengan tindakan. Nah, kalau dia sudah melakukan sumpah kemudian dia melanggar, ya dia dapat akibat yang buruk. Nah, jadi yang disebut saddaha panasaca yaitu melakukan sebuah pernyataan bahwa dia tidak melakukannya. Ini ada sebuah contoh di dalam bisa jataka ya, bisa jataka. Bisa jataka di cerita itu adalah skala itu bodhisatwa sebagai seorang yang bernama Mahakancana. Setelah dia cukup usia, cukup umur, kemudian dia mau pergi meninggalkan kehidupan berumah tangga. Jadi meninggalkan duniawi menjadi petapa. Diikuti oleh adiknya, adik laki-lakinya, adik perempuannya, pelayan laki-lakinya, pelayan perempuannya, dan teman-temannya. Jadi ada 11 orang, termasuk Mahakancana. Mereka tinggal di satu tempat, dan awalnya mereka biasa-biasa saja, saling berbincang-bincang. Ya, kalau makan ambil buah, cari buah yang ada di hutan, makan sama-sama. Tapi setelah beberapa waktu, Mahakancana berpikir, wah kita ini sebetulnya kan sudah jadi pertapa, kenapa kita masih seperti ini? Ya sudah, kalau gitu biar saya aja yang mencari buah-buahan, kalian pergi berlatih. Akhirnya teman-temannya mengatakan, tidak, Anda kan yang paling tua, biar kita yang pergi mencari buah-buahan, yang lain tetap berlatih. Nah, singkat cerita, pada saat itu lama-lama mereka sudah malas mencari buah-buahan karena terlalu repot. Ya, karena sudah sibuk dengan berlatih, akhirnya mereka hanya mencari tunasnya teratai, ya. Nah, tunas teratai ini biasanya ada yang bertugas mengambil tunas teratai, kemudian dibagi masing-masing, jatahnya sudah. Nanti kalau yang sudah ambil jatah satu, dia akan pukul lonceng, kemudian datang lagi yang satu ngambil jatahnya, sampai semuanya dapat jatah. Nah, suatu hari, karena kesungguhannya mereka, lama-lama mereka ini sangat-sangat sungguh-sungguh berlatih, tidak ada yang berbicara sama sekali. Tidak pernah bertemu sama sekali. Ya. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Akhirnya membuat kursinya Raja Saka itu panas. Raja Saka ingin menguji kesungguhannya mereka. Kemudian Raja Saka ini mengambil jatahnya Mahakancana. Mahakancana mau ngambil jatahnya, kok nggak ada. Oh, jangan-jangan nih, ya sudahlah, mungkin mereka lupa. Ya udah besok lagi. Besoknya hilang lagi. Wah, ini jangan-jangan saya buat salah nih. Ada salah apa saya ini ya, sampai saya nggak dikasih jatah ini. Dia tidak marah, cuma dia hanya berpikir, salah apa saya nih. Kemudian yang hari ketiga juga begitu. Akhirnya dia pukul lonceng, kumpulkan semua, kemudian dia bercerita. Saya ini sudah 3 kali tidak mendapatkan jatah makan. Siapa yang mengambil? Mungkin saya ada salah apa? Nah, kemudian yang lainnya mengatakan, oh, Anda tidak ada salah apa-apa. Dan bukan kami yang mengambil. Nah, kemudian masing-masing dari mereka ini mengucapkan sebuah sumpah. Sumpahnya seperti ini.
Tuan, jika aku telah mencuri makananmu, semoga aku memiliki banyak kuda, sapi, perak, emas, dan istri yang cantik di tempat ini juga, dan tinggal bersama keluargaku, menikmati kehidupan duniawi. Bagi seorang pertapa itu sebuah yang mengerikan, sebuah ikatan yang mengerikan. Tapi bagi orang yang duniawi, wah ini kebetulan. Kalau saya bersumpah seperti itu, Bante, wah semoga terwujud. Wah ini cilaka. Tapi kalau mereka yang sebagai petapa, wah itu kalau sudah dapat seperti itu, wah kemelekatan yang sangat besar membuat mereka menderita. Maka dari itu mereka melakukan sumpah yang berat karena mereka yakin bahwa bukan mereka yang melakukan. Ya, jadi seperti itulah ceritanya tentang orang yang melakukan sumpah karena dia yakin dia tidak melakukannya. Maka ada yang mendengar, ada yang mengatakan ada sumpah pocong dan sumpah-sumpah yang lain. Sebenarnya tujuannya membuktikan bahwa dia tidak melakukannya. Ya. Tapi ada satu lagi yang mengatakan sumpah, tapi yang sumpahnya ini bukannya sumpah kepada diri sendiri, tapi dia mengutuk orang lain. Ini ada sebuah cerita di dalam Dhammapada, ya, cerita tentang petapa Dewi Lila dan petapa Narada. Narada ini seorang bodhisatwa dan Dewi Lila ini petapa berkuncir ceritanya. Suatu hari petapa Dewi Lila ini datang ke sebuah penginapan, tempat penginapan petapa biasanya begitu. Nah, kemudian juga belakangan datanglah petapa Narada di sana. Mereka menginap bermalam di sana. Nah, pada malam hari itu petapa Narada ini mau pergi ke WC. Mau keluar. Karena gelap, padahal petapa Narada sudah melihat waktu sebelum tidur sudah melihat, oh posisi dia tidur di sini. Begitu tidur, bangun gelap, keluar, ternyata si petapa Dewi Lila ini tidurnya itu di depan pintu, menghalangi jalan, sehingga begitu Narada lewat keinjak kuncirnya. Wah, marah Dewi Lila. Siapa yang menginjak kuncirku? Nah, Narada mengakui, oh maaf saya yang menginjak, saya tidak melihat. Saya pikir Anda tidur di sana, kok bisa tidur di sini? Maaf, maaf. Nah, akhirnya keluar Narada. Kemudian si petapa Dewi Lila berpikir, tadi dia lewat sini nginjak kuncirku. Aku pindah aja ke sini. Jadi kepalanya digeser. Awalnya kepalanya di sini, geser dia ke sini. Petapa Narada masuk, berpikir, tadi dia posisi kepalanya di sini. Saya lewat sini saja, supaya tidak menginjak kepalanya lagi. Malah nginjak lehernya. Nah, marahlah Dewi Lila. Kemudian Dewi Lila ini membuat sebuah kutukan. Dia katakan, nanti besok pagi kalau matahari terbit, kepala kamu yang pecah jadi 7. Kepala kamu pecah jadi 7, katanya gitu. Nah, kalau kutukan seperti itu tidak mengandung kebenaran, maka tidak akan terjadi. Ya, jangan takut kalau kita dikutuk orang tapi tidak mengandung kebenaran, jangan takut. Nah, Narada malah menyatakan terbalik, bukan berdasarkan kemarahan, tetapi Narada mengatakan begini, yang salah yang mendapatkan akibatnya, akan kepalanya akan pecah menjadi 7. Siapapun yang salah akan mendapatkan akibatnya. Jadi akhirnya besok pagi ketika matahari mau terbit, ini petapa Narada ini seorang yang sakti, dia bisa melihat kehidupan akan datang, kehidupan yang lalu. Dia melihat, wah ini cilaka ini. Ini kalau matahari terbit, si kepala Dewi Lila ini pecah jadi 7. Akhirnya sama Narada ditahan mataharinya. Tidak terbit. Seperti gerhana matahari lah. Wah, ini raja menjadi heran. Sampai rakyatnya mendatangi raja. Raja, Anda salah apa?
sehingga matahari tidak terbit. Raja berpikir, saya nggak salah apa-apa ya. Wah, ini pasti ada ulahnya si petapa ini yang sakti ini. Coba dicari. Nah, kirimlah FBI mengirim ke sana, cari. Ternyata ditemukan di sana Narada dan Dewila itu. Kemudian Narada mengatakan kepada raja, saya menahan ini karena kalau ini di mataharinya keluar, kepala dia jadi pecah jadi 7. Nah, terus raja mengatakan, jadi gimana nih supaya dia tidak pecah jadi 7? Narada mengatakan, ya dia kalau mau dia masuk ke dalam air, sisakan ubun-ubunnya, kemudian ubun-ubunnya ditaruh tanah. Ya, tanah di atasnya, kemudian dia masuk ke air. Oh, Dewila enggak mau. Tapi karena raja yang berkuasa, tangkap, paksakan masukkan ke dalam air. Kemudian kepalanya ditaruh tanah, ya. Sudah selesai, siap. Nah, Narada dengan kekuatan kesaktiannya membangkitkan matahari lagi. Begitu mataharinya keluar, tanah itu pecah, ya, meledak gitu. Tapi Dewilanya selamat. Nah, ini cerita tentang ada yang ada di dalam Dhammapada. Nah, kemudian penjelasan yang kedua adalah yang dinamakan Icca Purana Saca. Icca Purana Saca yaitu ucapan memenuhi keinginan seseorang. Coba kalau kita pernah, ya kalau kita baca Parita ya, Saca Kiryagata. Tiada pelindungan lain bagiku, Buddha, Dhamma, dan Sanggalah pelindungku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga saya, Anda sejahtera. Itu sebetulnya adalah Cak Purana Saca. Pernyataan kebenaran. Pernyataan kebenaran ini bisa diucapkan menurut waktunya. Misalnya, itu kan sekarang, ya, pernyataan kebenaran sekarang. Tapi ada juga pernyataan kebenaran yang sudah dilakukan yang dulu. Ya. Dulu misalnya, dulu saya tidak pernah berbuat buruk. Berkat pernyataan kebenaran ini saya selamat misalnya. Itu dulu, ya. Dari dulu saya, nah bisa juga waktunya itu dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah mengucapkan kata-kata bohong misalnya. Nah, itu pernyataan kebenaran. Dengan harapan semoga apa misalnya gitu. Jadi pernyataan kebenaran ini kita sering lihat di buku Parita, ya. Contoh saja Saca Kiryagata, Mahakaruniko Nato, kemudian Ratana Sutta, Anggulimala Sutta, apalagi dan yang lain. Jadi kebanyakan pernyataan kebenaran ini untuk mencapai sesuatu, seperti Anggulimala Parita, termasuk Wataka Parita. Ya, Wataka Parita itu untuk api, ya. Waktu itu Bodhisattva sebagai burung puyuh yang tidak bisa terbang. Nah, kemudian ada api yang datang, kemudian burungnya memberikan pernyataan kebenaran. Ini kaki saya tidak bisa jalan, sayap saya tidak bisa terbang, semuanya sudah pergi meninggalkan saya. Saya membuat pernyataan kebenaran, api itu berhenti. Nah, berhenti apinya. Karena kekuatan pernyataan kebenarannya. Nah, jadi kita bisa membuat pernyataan kebenaran. Pernyataan kebenaran itu tidak harus yang baik. Yang tidak baik pun boleh dilakukan. Asal yang namanya jujur. Nah, kan ini ucapannya itu dengan kejujuran. Ada sebuah contoh
Ya, contohnya ini ada sebuah cerita di dalam Jataka, ya. Jadi Bodhisatwa waktu itu menjadi seorang petapa yang bernama Kanhadipayana. Ya, Dasakanipata Kanhadipayana. Kanhadipayana ini seorang petapa. Suatu hari dia kedatangan suami istri yang bersama anaknya, bersama putranya bernama Yanyadatta. Yanyadatta. Yanyadatta ini bermain gasing, ya, bermain gasing. Gasingnya itu masuk ke sebuah lubang. Jadi orang tuanya lagi berbincang-bincang dengan gurunya, petapa, si anak ini main gasing dan gasingnya masuk ke lubang. Begitu masuk ke lubang, ternyata di lubang itu ular. Jadi ketika anak itu mengambil, dia dipatuk ular. Begitu tidak dipatuk ular, dia pingsan, tidak sadar. Nah, kemudian ketika orang tuanya mengetahui, orang tuanya bawa anaknya ke depan, ke hadapan petapa Dipayana, Kanha Dipayana. Kemudian mereka minta petapa menyembuhkan anak itu. Nah, kemudian Kanha Dipayana mengatakan, waduh, saya bukan dokter. Aku tidak tahu obat untuk menyembuhkan patukan ular. Coba aku akan menyembuhkannya dengan pernyataan kebenaran. Nah, jadi Kanha Dipayana kemudian melakukan pernyataan kebenaran. Dia mengucapkan seperti ini. Karena lelah terhadap kehidupan bermasyarakat, aku menjadi seorang petapa. Tetapi aku berbahagia dalam menjalani kehidupan sebagai petapa hanya selama 7 hari. Sejak hari ke-8 sebagai petapa, aku tidak bahagia hingga hari ini selama 50 tahun. Aku dengan enggan bergulat dengan pengendalian diri. Berkat kekuatan dari ucapan kebenaran ini, semoga racun lenyap dan anak ini selamat. Ya, itu kan bukan yang bagus ya ucapan, tapi dia ucapkan dengan jujur. Kemudian racun yang ada di dada anak itu meresap ke dalam tanah, jadi racunnya keluar. Kemudian anaknya buka mata, melihat kedua orang tuanya, memanggil ayah ibunya, namun tutup mata lagi. Aduh, ini kok begini lagi? Nah, akhirnya petapa mengatakan, sekarang saya sudah mengucapkan pernyataan kebenaran. Sekarang giliran kamu dah yang mengucapkan pernyataan kebenaran. Kemudian sang ayah ya mengucapkan pernyataan kebenaran juga. Dia mengatakan, aku tidak senang jika para petapa dan brahmana mengunjungiku, tetapi aku tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Aku menyembunyikan perasaanku saat aku memberi persembahan, aku melakukannya dengan enggan. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga racun lenyap dan putra kecilku Yanyadatta selamat. Jadi ini pernyataan kebenaran yang diucapkan oleh sang ayah. Nah, racun yang menyerang di atas pinggang mengalir ke dalam tanah. Anak itu kemudian duduk dia, tapi masih belum bisa berdiri. Kemudian si ayah meminta si ibu untuk melakukan hal yang sama, membuat pernyataan kebenaran. Kemudian ibunya mengatakan begini, aduh, tetapi aku tidak berani melakukannya di depanmu. Ya, kemudian si ayah mendesak dia, sudah ucapin saja, pokoknya yang jujur. Nah, si ibu mengatakan begini, aku membenci ular yang telah mematuk putraku.
Aku membenci ayah anakku seperti aku membenci ular itu. Berkat pernyataan kebenaran ucapan ini, semoga racun lenyap sehingga putra anakku ini selamat. Kemudian semua sisa racun lenyap meresap ke dalam tanah. Yanyadata berdiri dan kembali bermain gasing ceritanya. Nah, jadi dasar pengucapannya itu sebetulnya bukan sesuatu yang baik gitu. Saya enggak suka kamu. Memang betul. Jadi jujur dalam hati. Ya, ucapan yang jujur ini itulah sebetulnya mengandung kekuatan juga. Jadi yang baik maupun yang tidak baik, asal itu diucapkan dengan jujur, maka itu akan mengandung kekuatan. Nah, itulah yang disebut yang namanya picak purana, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah musawada, ya, musa wiramana saca. Musa wiramana saca itu sama dengan musawadah. Artinya dia mengucapkan kejujuran itu hanya sekedar memang untuk tidak berbohong. Saya tidak mau berbohong, ya. Jadi saya mengucapkan kebenaran. Tapi ada yang mengatakan bagaimana dengan diam nanti? Kalau diam itu bukan jujur. Diam itu artinya untuk menghindari kebohongan, tapi bukan jujur. Kalau jujur, dia harus bisa mengucapkannya, harus mengucapkannya. Jadi biasanya kadang-kadang ada orang itu yang suka menjebak. Ya, ini saya pernah dengar cerita. Kalau misalnya satu hari Anda bertemu dengan penjahat, kemudian penjahat itu mau membunuh Anda. Kalau Anda tidak membunuh si penjahat, maka si penjahat itu akan membunuh Anda. Mau pilih mana? Nah, ini pertanyaan sebenarnya menjebak supaya orang itu memilih, wah saya harus membunuh nih, atau saya dibunuh. Kalau saya dibunuh saya bodoh. Kalau saya membunuh, saya berarti berbuat buruk dong. Nah, tetapi sebetulnya kalau seorang yang tidak berbohong, ya dia cuma mengucapkan, intinya saya tidak mau membunuh. Jadi tidak ada, maksudnya pilihannya itu masih ada yang ketiga, saya tidak mau membunuh. Bukan berarti minta dibunuh, bukan, tetapi saya tidak mau membunuh. Kan bisa ada cara yang lain, lari kek, atau bagaimana kek. Nah, masih ada pilihan sebetulnya. Orang bilang itu buah simalakama. Ya, kita sering mendengar buah simalakama. Nah, tetapi orang yang bisa berbohong, ya itu karena dia berusaha menutupinya, ya, supaya tidak ketahuan. Namun, kalau berbohong itu enaknya di depan, sakitnya di belakang. Kalau kita jujur, sakitnya di depan, enaknya di belakang. Kok bisa? Ya, saya punya pengalaman. Dulu saya masih kecil. Saya sampai sekarang masih berkesan dengan pengalaman itu, yaitu pada saat masih SD kelas 3. Pada suatu itu guru saya itu sangat galak dan sadis, suka mukul-mukul juga. Satu hari sebetulnya kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang sepele saja. Kita itu sering sekali berteriak kalau gurunya datang kita teriak, guru datang, guru datang, guru datang gitu. Jadi biar takut kan, wah semuanya harus siap-siap gitu. Nah gurunya mendengar, gurunya merasa tersinggung, nah gurunya marah, terus panggil, siapa di sini yang mengucapkan guru datang, guru datang? Nah, ayo ngaku. Wah sebetulnya banyak yang
apa namanya, ngucapin begitu. Tetapi hanya beberapa orang yang mau maju mengaku, termasuk saya. Mengaku bukan dihargai, tetapi malah dihukum. Waduh, dipukul, ditendang. Masih ingat saya ditendang, tapi bekasnya nggak ada. Nah, kemudian apa pelajaran yang saya dapat? Ternyata ya nggak enak di depan, ya, nggak enak di depan, sakit. Namun saya merasa plong karena saya mengakuinya. Kemudian belakang hari saya tidak mau lagi melakukan itu karena sudah tahu akibatnya, waduh sakitnya. Nah, itulah manfaat dari kalau kita berusaha jujur, tidak berbohong, ya. Nah, namun hati-hati dalam mengatakan sebuah kejujuran. Ada kata-kata kejujuran yang tidak harus diucapkan. Jadi Sang Buddha mengatakan ada 5 cara mengucapkan. Yang pertama, yang diucapkan itu benar apa tidak benar. Nah, pastilah kalau kita yakin itu benar ya kita ucapkan. Kalau tidak benar jangan diucapkan. Tapi ini tidak berhenti pada satu poin. Ada poin yang kedua. Bermanfaat apa tidak bermanfaat? Nah, kalau saya ucapkan ini benar, tapi bermanfaat nggak bagi orang itu? Wah, nggak bermanfaat. Ya janganlah. Nah, sudah bermanfaat, benar. Ketiga, waktunya tepat nggak? Kalau nggak tepat, bisa sakit hati orang. Orang lagi sedih-sedih, lagi stres, dikasih berita lagi yang lebih menyedihkan. Waduh, tambah stres ya. Jadi lihat dulu situasinya, lihat situasi dan kondisi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, cara menyampaikannya bagaimana? Ya, ibaratnya itu ilmu komunikasi. Ya, ilmu komunikasi. Lebih tidak to the point gitu. Ya, lebih bisa membuat orang itu lebih tenang menerimanya. Jadi penyampaiannya tidak menyakitkan. Ya, harus dengan lemah lembut. Dan yang kelima adalah didasari dengan cinta kasih. Nah, jadi itu yang Sang Buddha sampaikan tentang ucapan. Nah, ini sampai di sini yang saya jelaskan tentang Saca Parami, tentang kejujuran dan kebenaran. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Anda semua bisa bertanya, karena semuanya itu tidak akan jelas tanpa bertanya.